Saudara-saudara jemaat yang terkasih, selamat malam. Shalom. Puji syukur kepada Allah kita atas berkat dan kasih-Nya kita dapat berhimpun di sini untuk mengikuti ibadah hari Minggu Nuansa Muda GPIB Paulus. Kami mengucapkan selamat datang bagi para jemaat, khususnya rekan-rekan pemuda yang baru pertama kali beribadah di GPIB Paulus. Bagi jemaat yang baru beribadah di GPIB Paulus, saya boleh minta angkat tangan? Ada? Oh iya, ada yang dari universitas mungkin, UI, ada? STT mungkin, STT Jakarta, ada? UKI, UPH, katanya UPH? Oh ada. Atau ada yang dari merantau atau lagi bekerja sekarang? Apakah ada? Sepertinya banyak ya. Atau mungkin peserta GGC, ada peserta GGC? GGSC katanya, GGSC. Ya udah, kami ucapkan selamat datang. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan serta membawa berkat bagi kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Gunawan Yuli beserta segenap presbiter dan pemuda yang bertugas. Saudara-saudara, di dalam ibadah ini kita diajak menghayati tema kasih sayang Allah melalui didikan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak buat saudara-saudara untuk bersaat hening sejenak. Saat teduh dimulai. Saudara-saudaraku, syukur bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih setianya kepada kita umatnya. Di malam hari ini, patutlah kita mengagungkan kebesaran Allah. Firman Tuhan menyatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakanlah segala kebaikannya. Marilah berdiri dan mengangkat pujian bagi kemuliaan namanya. Kita menyanyikan lagu Di Saat Ini Kuangkat Tembang.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuki ibadah Minggu sore hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai nas pembimbing firman Tuhan dinyatakan dalam Titus 2 ayat 11 dan 12 menyatakan kepada kita demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, terimalah salam. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari sampaikan salam kepada sesama di sekitar saudara dengan saling mengucapkan Tuhan besertamu. Saudaraku, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian, Kau yang layak.
Saudara-saudara yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu serta kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Maha Kasih menurut Kitab Mazmur 6 secara silih ganti. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghancurkan aku dalam kepanasan. kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkan aku oleh karena kasih setia-Mu. Jemaat yang terkasih, kiranya Allah mendengar pengakuan jujur kita. Sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 yang menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudaraku, berdasarkan ayat-ayat tersebut, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Sebagai tekad dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dari hari ke hari oleh tuntunan Roh Kudus, kini disampaikan perintah hidup baru bagi kita semua menurut surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10 yang menyatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudaraku, demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus senantiasa menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Liti Paulus Voice.
kasih untuk pujian Paulus Voice. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, baik kami yang muda maupun yang tua. Terima kasih untuk nyawa yang masih pulih kami rasakan, dan terima kasih untuk berbagai tantangan dan persoalan yang masih kami hadapi, tanggungan hidup yang masih harus kami selesaikan. Tidak jarang kami frustasi, kecewa, patah semangat, namun kami yakin Tuhan berjalan bersamamu selalu ada jalan yang terbaik. Kami memohon Engkau berbicara melalui sabdamu yang kiranya boleh memberikan kami inspirasi, memberikan kami kekuatan dan semangat agar kami setia berjalan bersamamu menatap kehidupan ini. Tuhan, terimalah doa kami karena semuanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini
diambil dari kitab Yehezkiel pasal 6 ayat 1 hingga yang ke-7 yang menyatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak, dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan, dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudaraku, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia pada kesempatan ini kita boleh datang bersama-sama dalam ibadah minggu hari ini. Dan ibadah hari ini adalah ibadah yang disuasanai oleh nuansa pemuda. Jadi dinamikanya agak lain dengan gaya yang konvensional, ya, yang tradisional, ya, semangatnya terutama, ya. Nah, saya akan menyampaikan khotbah ini ya juga dengan gaya yang dinamik, ya. Saya nanti ajak Bapak Ibu dan Saudara juga interaktif, ya. Tema khotbah hari ini adalah kasih sayang Allah melalui didikan. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau bicara tema ini, ya namanya kasih sayang itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Semua harus diajarkan melalui pendidikan. Ya. Orang mau berbuat jahat saja juga dididik, ya, dilatih. Ya. Jadi sekarang arah didikan itu kemana? Ya, mau ke arah yang jahat atau mau ke arah yang baik? Semua, ya, melalui didikan. Kenapa di media sosial ada begitu banyak orang mudah mencela, mudah memaki? Pasti ada yang mendidik, ya. Kenapa ada orang begitu baik sekali diolok-olok, ya tetap baik, ya dihina tetap baik, ya. Pasti ada yang mendidik, ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau Bapak melihat ada foto-foto, ya, ada gambar-gambar yang memperlihatkan ada orang yang memperlihatkan cara mendidik yang baik. Bapak Ibu, saya minta memberikan apresiasi, ya. Apresiasinya hanya sebuah kata,
yaitu wow, begitu ya. Coba saya ingin mendengar semua 3, 4. Ini seperti orang kelaparan ya. Ya, dinamikanya belum ada ini ya. Ini nuansa pemuda ya. Jadi lebih ada gairah ya. Coba 3, 4. Wow ya. Wah, ada luar biasa ya. Ya, enggak malu-malu ya. Ya, plong aja ya. Nuansa pemuda, ya leluasa ya. Artinya kalau ada orang memberikan pendidikan yang baik patut diapresiasi. Ya, tapi sebenarnya ada orang yang mendidiknya asal-asalan, bahkan sering terjadi orang yang dididik, orang yang pendidiknya nggak bisa jadi contoh. Ya, ngomongnya baik, tapi perilakunya nggak baik. Kecewa nggak Bapak Ibu? Kecewa. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ada model-model didikan yang kurang baik, ya, Bapak Ibu nanti mengucapkan satu kata, oh my God, gitu ya. Oke ya, 3, 4. Oh my God. Oke ya. Oke, siap ya Bapak ya. Saya akan melihatkan 1, 2, 3 gambar ya. Kita lihat gambar pertama. Wow, ya. Ini baunya melihat gurunya yang cantik atau bagaimana? Ya. Kita senang kalau ada guru yang mengajar itu antusias ya. Sehingga anak-anak pun akan senang, betul? Ya. Banyak guru-guru kadang-kala melihat mukanya serem ya. Sering kita mendengar julukan guru killer. Wah, ya. Sekarang udah bukan modelnya. Ya. Mendidik itu harus disampaikan dengan senang hati supaya orang semangat. Khotbah pun juga harus antusias supaya warga jemaat jangan banyak ngantuk, betul nggak? Nah, gitu ya. Sudah bukan model zamannya lagi, Bapak Ibu. Jangan sampai pengkhotbah itu kalah dengan motivator, betul? Coba kalau Bapak lihat ya, kalau motivator diundang, bangku mana yang paling penuh? Bangku depan semua penuh. Ya, coba di gereja, bangku mana yang paling penuh dulu? Nah, itulah Bapak Ibu, sekarang model-model itu harus ada reformasi. Kenapa? Karena kita ini gereja reformasi loh. GPIB, GKI, ya, HKBP, GKSI adalah gereja reformasi. Kita udah 500 tahun. Ya, kemarin di ulang tahun ini sampai 500 tahun kita gereja reformasi, tapi sering gereja tidak mau mereformasi. Mereformasi cara ibadahnya, mereformasi ya liturginya, ya. Nggak apa-apa. Yang penting adalah membangun iman. Ya, itu yang pertama. Nah, oke, kita kembali ke foto ya. Baik ya, kita lihat gambar kedua. Oh my God. Ya. Wah atau oh my God. Ya, memang bagi orang belum tahu memang bisa menimbulkan salah pengertian. Setelah saya cek Bapak Ibu, ya, ini guru luar biasa. Ya, guru ini suaminya sudah ya tidak ada, bercerai, ya, dan dia anaknya lumpuh. Tapi karena tugas pengabdian sebagai seorang guru, dia rela menggendong anaknya sambil mengajar. Luar biasa. Luar biasa. Ya, gitu kan? Ya, luar biasa. Jadi mendidik itu sampai kadang-kadang yang mendidik itu loh berkorban demi kebaikan orang lain. Ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Wah atau my God? Ada yang wow, ada yang oh my God. Ya. Pernah Bapak Ibu ditabok pantatnya oleh papa mama? Pernah? Ya, saya bukan ditabok, saya dipecut pakai penjalin. Ya.
Dulu waktu saya masih anak-anak sebelum menjadi pendeta, saya memang anak nakal. Jadi kalau ke gereja mau kateksasi itu penjalin keluar dulu, ya. Kalau nggak keluar tuh saya nggak berangkat ke gereja. Kenapa? Kalau ke gereja tuh males ikut kateksasi, ngantuk. Betul, ya, yang mengajar nggak bersemangat, ngantuk. Ya. Sehingga males ke gereja itu. Sepertinya ke gereja nggak dapat apa-apa. Harusnya kalau ke gereja pulang harus dapat apa-apa. Betul? Harus dapat apa-apa supaya ibadah tidak sia-sia. Ya. Nah, pertanyaannya dalam gambar ini, salahkah orang tua kemudian memukul pantat anak? Masih ada zaman sekarang? Masih, ya. Kita harus bertanya Bapak Ibu, ya. Bukan soal mukul pantatnya. Ya. Tapi pertanyaannya kenapa dia memukul? Itu pertanyaannya. Kalau nggak ada kesalahan yang fatal, nggak mungkin orang tua akan memukul. Biasanya anak itu akan dipukul kalau nakalnya, sudah nggak karu-karuan, sudah nggak, ya kesabaran orang tua itu udah ya nggak bisa ditahan-tahan lagi. Nakalnya duablek, waduh, ya. Dikasih nasihat ngelawan, ya nggak tahu diri, ya. Nah ini akhirnya kemudian orang tua melakukan tindakan supaya apa? Ini tindakan namanya menghajar. Nah tadi di depan itu namanya mengajar, ya. Mengajar itu memberikan informasi ilmu secara moral. Tapi kalau menghajar, nah beda loh ya. Mengajar dengan menghajar beda hal loh. Tapi maknanya berbeda. Kalau udah menghajar berarti ada tindakan. Nah ini memang ya ini tipis-tipis sekali ya. Ini nanti bisa membawa kehancuran, bisa juga membawa kebaikan. Ya, kalau yang menghajar tuh niatnya jahat, ya hancur. Tapi kalau yang menghajar tuh niatnya baik, dia akan bisa mengontrol diri. Sejauh mana kekuatan saya ini memukul. Pernah terjadi Bapak Ibu ya, ada seorang bapak ya, itu ingin mengajak anggota keluarganya rekreasi ke mall. Ya, karena rekreasi ke mall bahwa anaknya masih kecil ya tentu senang-senang. Tapi ketika di mall anaknya kemudian minta mainan. Ya, ternyata ketika minta mainan orang tuanya nggak mau belikan. Wah ngerengek, wah papa belikan, aku senang. Oh enggak usah nanti papa belikan yang lain. Aku senang itu papa. Wah papanya nggak bisa menahan diri, ditonjok itu, ya anak itu tubuhnya ditonjok. Ya. Diam kamu, papa malu ini. Ternyata setelah ditonjok, dia mau nangis, nangis. Nangisnya tambah keras. Akhirnya diam kamu diam. Enggak, dia diam ditonjok lagi mukanya. Ya, tambah mengerang. Pokoknya aku pengen mainan. Udah matanya merem pokoknya dia mainan. Saking histerisnya menangis, ya malu orang tuanya ditonjok yang ketiga Deus. Ya, apa yang terjadi saudara? Anak itu pingsan, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Nah ini ya, ini sudah kelewat batas, menghajar tapi melampaui batas. Ada emosional manusia yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karena ini menghajar itu beda tipis, bisa menghancurkan, bisa juga membangun. Sehingga yang menghajar harus bisa mengontrol diri. Nah seperti ini orang tuanya harus bisa mengontrol diri. Jangan sampai mukul pantat kemudian naik ke kepala. Waduh ya, berbahaya. Ya, kadang-kala orang tua pada saat yang kritis perlu menghajar. Ya, tapi bukan tiap hari mengajar ya. Waduh stres tuh anak dia. Ya, ada kala-kala tertentu tujuannya untuk menyadarkan. Ya. Oke, itu yang kedua Pak ya. Baik, kembali kita lihat gambar berikutnya. Bagaimana
banget ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini anak kecil lahir dengan tanpa tangan. Kakinya kecil, yang terkenal sekarang namanya Nick Vujicic. Ya. Sejak kecil dia ditempa dengan persoalan berat, dengan musibah berat, nggak tahu siapa yang salah, apakah orang tua yang salah, nggak tahu, pokoknya yang penting saya kena musibah. Lahir perocot, kena musibah. Siapa yang salah, saudara? Ya. Nick Vujicic memang sempat mau bunuh diri di usia 9 tahun, tapi mencari sebabnya tidak ketemu. Dia kemudian mencari solusinya. Kalau Bapak Ibu menemui musibah, dicari sebabnya tidak ketemu, jangan lagi cari-cari sebabnya, betul? Langsung cari solusinya. Kalau dicari sebabnya terus, nangis, nyesek terus. Nah, Nick Vujicic karena tidak tahu sebabnya, ya, akhirnya dia berusaha berpikir di luar kotak. Dia tidak bisa nulis pakai tangan, dia nulis pakai mulut. Dia tidak bisa ngetik komputer pakai tangan, dia ngetik komputer pakai kaki. Ya. Itu namanya berpikir di luar kotak. Dia mencari terobosan bahwa saya harus bisa menemukan solusinya. Bukan mencari sebabnya yang misteri itu. Tuhan ternyata menghajar dia dengan berbagai kesulitan, musibah, dan akhirnya dia menjadi orang sukses. Dia menjadi motivator dunia sekarang, betul? Ya. Dan ia punya keluarga ya yang baik, ya, istrinya cantik, ya, anaknya juga, ya, tumbuh dengan sehat. Ya. Jadi kadang-kadang kita menemui hajaran Tuhan itu dari mana ya? Nggak tahu, pokoknya orang normal kena musibah gitu aja. Ditanya sebabnya, nggak tahu. Ya udah, jangan cari sebabnya, cari solusinya. Itu yang penting. Ya, oke, kita lihat gambar terakhir. Wow, oh my God. Kayaknya yang ketawa ini pernah ngalami ya. Ya. Ini istri mau menghajar suaminya. Kenapa? Karena udah nggak tahan nih. Selama ini aku dengar gosip, selingkuh. Nggak percaya suamiku baik. Ternyata di depan mata kepala sendiri, ya sudah mau menghajar ini. Istrinya mau menghajar. Jadi bapak-bapak hati-hati ya. Kalau ada istri mengajar, pasti ada sesuatu. Ini mengajar yang baik loh ya. Tapi kalau belum ada apa-apa langsung diajar, nah ini namanya emosi yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Baik, itulah contoh-contoh Bapak Ibu ya. Ini ya seperti ini. Ya. Kita sekarang dari pengalaman hidup ini kita coba kita hubungkan ya dengan firman Tuhan. Apa yang dimaksud oleh Tuhan? Berikutnya ya. Berikutnya ya, kita lihat pertanyaan ya. Bisa diklik ya. Ada gangguan? Pertanyaannya adalah ya, mengapa didikan Allah itu disertai pengajaran? Ya, ini pertanyaannya. Mengapa Allah tidak sekedar memberikan hukum pengajaran moral, tapi mengapa ada pengajaran? Ya. Yang pertama sebabnya, ya. Yang pertama adalah ya ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa Tuhan sampai menghajar bangsa Israel yang adalah itu umat pilihan? Mesti kalau umat pilihan kan diperlakukan khusus ya, tapi enggak, ini dihajar. Pasti ada yang salah. Ya, pertanyaannya, apa yang salah, saudara? Yang salah ternyata mereka melakukan penyembahan berhala. Bayangkan, orang yang dahulu diselamatkan,
kemudian dibebaskan dari penderitaan. Ini loh aku Allahmu, jangan menyembah Allah lain. Ya. Di tengah perjalanan nyeleweng. Ya. Nah ini merupakan pelecehan terhadap Allah. Ya. Umat pilihan. Ya. Melecehkan Allah. Ini udah kesalahan fatal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kerusakan moral yang parah. Ya. Yeskias 5 ayat 7. Ya. Itu bukan kerusakan moral biasa-biasa, parah. Nah, seperti ada anak nakal, ya biasa kan anak nakal kan? Nakal itu nuakal, orang Jawa itu nuakal. Ya. Sehingga Allah kemudian sampai turun tangan untuk melakukan penghajaran. Biasanya dan keparahan ini saudaraku, ya rusaknya moral bangsa Israel itu melebihi ya rusaknya moral bangsa-bangsa lain. Contoh saja ya bangsa raja-raja bangsa lain itu kalau poligami paling kuat istrinya 5, 6, 7, 10 biasa raja-raja itu 25 biasa. Coba Israel berapa raja yang istrinya paling banyak? Salomo berapa? 1000 rekor itu. Tidak cukup jemaat ini. Bayangkan gimana itu ya. Menjalani seperti 700 istrinya 300 gundiknya. Ini kesalahan moral yang sangat parah. Dari pimpinan ya negara. Ini melebihi kerusakan moral bangsa-bangsa lain. Nah ini ya. Sehingga Allah kemudian menghajar itu umat pilihannya ya. Ya, bukan sekedar dilem-lem dimanja-manja dihajar. Berikutnya ya, kita bertanya kemudian ya, untuk ya, apa bentuk penghajaran Tuhan? Yang pertama ya, gara-gara ada kesalahan yang jelas dihukum. Ya, dihukum. Siapapun di dunia ini kalau ada kesalahan, memang ya kita negara hukum juga akan dihukum. Hanya hukumnya itu adil apa enggak itu aja. Ya. Nanti akan ketahuan hukum tidak adil itu akan ketahuan dengan sejarah berjalannya waktu akan ketahuan. Hukuman tujuannya juga untuk mendidik bangsa Israel dibuang ke Babel berpuluh-puluh tahun supaya sadar, dikasih penderitaan. Setelah dihukum yang kedua, dikasih musibah, ya, yaitu kelaparan yang dahsyat. Bukan sekedar kelaparan yang dahsyat. Ya. Dibikin sengsara itu umat. Supaya sadar. Nah, ini kedua ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ini kan penyembahan berhalanya dibinasakan oleh Tuhan, dihancurkan, diremukkan. Ini mesbah-mesbahmu tak hancurkan supaya kamu sadar siapa aku ini. Ya, yang ketiga. Yang keempat. Nah, ini yang keempat ini ngeri lagi. Mayat-mayat itu dicampakkan dan ditaruh di hadapan berhala. Bayangkan ya. Berhala itu menurut mereka tempat yang suci, dikasih mayat. Supaya apa? Supaya matanya bangsa Israel dicelikkan. Salah kamu itu. Ya. Nah kalau sudah Tuhan memberikan bentuk penghajaran 4 macam ini belum kapok. Nah ini ya, belum sadar, ya habislah hidupmu. Sudah habis hidupmu, tidak akan baik. Tapi Tuhan memberikan kebaikan. Berikutnya Pak ya, ini bentuknya. Sekarang tujuannya apa? Yang pertama Bapak Ibu, ya tadi sudah saya ungkap, supaya ada penyadaran. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah-nyembah lain. Aku ini Tuhan Allahmu. Mereka itu tidak punya kuasa. Aku yang punya kuasa. Ini penyadaran. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita mungkin pernah mengalami ya persoalan musibah supaya apa? Supaya kita sadar di mana selama ini Tuhan kita tempatkan. Jangan-jangan salah, jangan-jangan uang sebagai berhala, jangan-jangan harta sebagai berhala, macam-macam ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah supaya umat berpaling kembali kepada Allah dan tunjukkan
perubahan hidup. Jangan asal bertobat. Bertobatnya gampang. Ya, ke gereja ngaku salah selesai. Tapi perubahannya ada enggak? Perilakunya itu berubah apa enggak? Kalau belum berubah, belum bertobat yang sejati. Ya, jadi tujuannya supaya kita mengalami perubahan hidup. Nah, kalau kita mengalami perubahan hidup, pasti orang-orang lain yang pernah terjatuh akan terinspirasi oleh orang-orang yang mengalami perubahan hidup. Dia akan jadi contoh, enggak khotbah pun lihat perilakunya yang luar biasa. Saya terinspirasi. Jadi Bapak Ibu, perilaku kehidupan kita itulah khotbah yang hidup. Ya, khotbah yang hidup adalah ya perilaku kita semua ini yang setiap hari ya dilihat orang. Apa yang Bapak Ibu berikan untuk orang lain lewat kata-kata, lewat perilaku kita sehari-hari. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Berikutnya ya. Nah, dari itulah saya menulis ada 3 inspirasi penting bagi kita semua ya. Yang pertama, ya, didikan Allah bukan sekedar pengajaran moral. Kadang berupa penghajaran lewat berbagai tantangan dan musibah agar hidup kita sungguh-sungguh berubah. Saya pun mengalami Bapak. Saya hidup baik-baik, tiba-tiba ada musibah. Dan saya akan kemudian dengan musibah itu dipacu untuk berubah. Ini saya menemukan maksud Tuhan di balik peristiwa kehidupan. Supaya kita berubah, jangan hidup gitu-gitu aja. Yang tadinya galau ditantang dengan persoalan semakin tangguh. Ya, kita mengalami perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menghajar bukan semata kita makin sadar akan kuasanya. Tadi kan ya, memang umat Israel dibuat supaya ya sadar, tapi bukan semata-mata itu. Tetapi mencegah kita tidak terjatuh dalam kehancuran yang parah. Hidup ini kena musibah sudah hancur. Jangan malah ditambah hancur. Oleh karena dengan musibah Tuhan mengingatkan supaya hidup Anda berubah. Jangan semakin parah. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, didikan Tuhan ya, berakhir dengan kebaikan. Jika hidup saudara belum baik, berarti itu bukan akhir, belum selesai. Mungkin ada masalah satu selesai, masalah berikutnya belum. Ya. Oleh karena itulah didikan Tuhan itu bermacam-macam peristiwa yang akan kita hadapi. Itulah Bapak Ibu 3 hal yang perlu kita bawa pulang ke rumah. Supaya Bapak Ibu habis ibadah ini dapat apa-apa. Betul? Saya ingin membacakan sekali lagi, tolong ditampilkan ya. Ya. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk mengikuti kata-kata saya supaya ini 3 kalimat ini menancap di dalam otak kita ya. Bapak Ibu ikuti kata-kata saya. Didikan Allah bukan sekedar pengajaran moral. Kadang berupa penghajaran lewat berbagai tantangan dan musibah. Agar hidup kita sungguh-sungguh berubah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ya bilang ke sebelah kanannya, bilang saudaraku. Ya. Nah, ya. Yang sebelah semangat ya, 3, 4 saudaraku. Tuhan mengajar bukan semata kita makin sadar akan kuasanya, tetapi mencegah kita tidak terjatuh dalam kehancuran yang parah. Bilang ke sebelah kirinya sekarang Pak ya, lebih semangat ya, bilang saudaraku.
Didikan Tuhan itu berakhir dengan kebaikan. Jika hidup saudara belum baik, berarti itu bukan akhir. Saling berjabat tangan, ya. Selamat menjalani didikan Tuhan. Ya. Semoga 3 kalimat tadi betul-betul kita camkan dalam hidup kita, agar kita mengambil hikmah dari semua didikan Tuhan dan kita menjadi umat-Nya yang tahan uji, mampu melewati kesalahan, dosa, dan kita dimenangkan karena kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna dengan hati dan mulut, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, di malam hari ini anak-anak-Mu Engkau perkenankan berhimpun untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam perhimpunan ini, kami anak-anak-Mu menaikkan pokok-pokok doa. Ya Bapa, kami berdoa bagi para pemuda, tolonglah kami agar di masa muda kami dapat menjadi pembawa pesan dan terang-Mu melalui sikap, hidup, dan tindakan kami. Kami tahu bahwa kami terkadang lemah terhadap berbagai godaan duniawi yang membuat kami melupakan firman-Mu, bahkan menjauhi diri-Mu. Kuatkanlah kami dalam melawan berbagai godaan itu, supaya kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang kini mengalami kegalauan akan iman, bahkan mempertanyakan keberadaan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jamah dan lawatlah mereka ya Bapa. Teguhkan kembali iman mereka secara pribadi serta melalui pengajaran orang tua, teman-teman, dan gereja. Kami berdoa bagi teman-teman yang sedang dalam studi, baik di sekolah atau di perkuliahan. Berkatilah kami yang memasuki tahun ajaran atau tahun perkuliahan yang baru. Berikanlah hikmat agar menjadi pribadi yang cerdik dan cerdas, serta menjadi pribadi yang jujur dan ikhlas, karena kami adalah masa depan bangsa dan masa depan gereja. Kami berdoa bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau menolong supaya mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan itu dan melakukan pekerjaan itu dengan sukacita, sehingga membawa kesejahteraan bagi keluarga. Kami berdoa bagi teman-teman yang sedang mencari jodoh, biarlah kami dapat memilih pasangan yang sepadan dan meneladan kasih-Mu. Kami berdoa bagi keluarga kami, berkatilah papa, mama, kakak adik, om tante, opa oma kami. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi keluarga kami. Berkatilah pekerjaan orang tua kami, kiranya kami senantiasa bersyukur di dalam segala keberadaan kami. Kami berdoa bagi persekutuan kami, Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Paulus. Berkatilah para pengurus, serta para pemuda yang membaktikan dirinya sebagai pelayan-Mu di gereja ini. Berilah kerendahan hati dan roh kesetiaan dalam melayani. Biarlah melalui program kerja dan anggaran yang telah disusun,
dapat menjadi sarana bagi para pemuda gerejamu untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu, bersaksi, serta berkarya demi kemuliaan namamu. Kami bersyukur atas pelaksanaan Jazz Akustik 2017 yang berjalan dengan lancar pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Tuhan berkati setiap pribadi yang telah membantu penyelenggaraan acara tersebut. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan GPIB Sport and Choir yang dilaksanakan oleh Dewan GPIB. Tuhan berkati panitia dan juga para peserta, khususnya utusan dari GP Paulus. Ya Tuhan, masih banyak program GP Paulus ke depan, live-in dan persiapan pemilihan pengurus GPIB Paulus masa bakti 2017 sampai 2022. Tuhan kiranya memberkati persiapan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami melanjutkan doa kami, terutama untuk pergumulan bangsa dan negara kami yang tiada henti-hentinya masih diliputi oleh suasana saling memaki, saling melecehkan, saling menghina yang banyak terjadi dalam komunikasi media sosial. Tuhan, mampukanlah melalui gerejamu ini kami bisa menunjukkan warna yang menyejukkan. Kata-kata kami, tulisan tangan kami, perbuatan kami adalah menjadi khotbah-khotbah yang hidup, yang menjadi inspirasi di mana kami adalah bukti-bukti didikan Tuhan yang nyata, yang membawa kebaikan bagi orang lain, yang membawa perubahan hidup yang lebih berarti. Kami doakan untuk pimpinan negara kami, Bapak Presiden dan beserta jajarannya, mampukanlah mereka menjadi pelayan-pelayan rakyat yang sungguh-sungguh menyejahterakan rakyat Indonesia, apapun suku, agama, dan kelompok. Tuhan, kami juga doakan untuk persekutuan pelayanan kesaksian GPIB, khususnya GPIB Paulus. Berkati Tuhan seluruh program-program yang dilakukan, aktivitasnya, agar semua membawa kebaikan. Segala yang salah, mampukanlah mereka untuk belajar mengkoreksi sehingga terjadi perubahan yang lebih baik. Kami doakan Tuhan untuk para duda, para janda dan saudara kami yang usia lanjut, anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang terlantar. Berkatilah hidupnya Tuhan, agar mereka bukan menjadi orang-orang yang tersisih, tapi mampukanlah kami merangkul mereka agar mereka pun juga ambil peran yang penting untuk berkiprah di dalam pelayanan, sehingga hidup mereka hidup yang punya arti. Kami doakan bagi keluarga yang berduka cita, berkatilah Tuhan agar mereka mampu melewati duka citanya dengan selamat, sehingga mereka bangkit kembali untuk menatap kehidupan yang lebih baik. Keluarga-keluarga yang sedih, mampukanlah mereka untuk bisa bangkit menatap hari esok seturut dengan rencanamu yang indah. Kami juga doakan Tuhan, jemaat yang akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan perkawinan, berkati Tuhan persiapan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya apapun, sehingga semua yang direncanakan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami doakan anak-anak yang membutuhkan didikan kasih sayang. Kasih sayang bukan memanjakan, karena memanjakan hanya akan membuat anak-anak menjadi anak-anak gampangan, bukan anak-anak tahan uji, tahan mental. Mampukanlah Tuhan sekali waktu kami menghajar mereka dengan tantangan dan kesulitan, agar mereka bisa kreatif. Setiap kali menghadapi persoalan, mereka belajar mandiri untuk menyelesaikan dengan baik. Kami doakan bagi mereka mencari jodoh, mencari pekerjaan, berkatilah Tuhan perjuangannya agar tidak gampang menyerah. Mampukan mereka menjadi anak-anak-Mu yang tangguh untuk menggapai cita-cita ke depan. Tuhan, kami juga doakan untuk keluarga saudara kami yang terbaring sakit. Kami doakan untuk Ibu Peries da Costa, Ibu Maria Lumain, Bapak Mikael Lembong, Bapak Johannes Hawu, Ibu Antalita
Kumi Baktum, Ibu Lani Tampo Bulon, Dr. Trianus Hutapea, Ibu Herni Nurmalita, dan juga Bapak Pendeta Niko Runtuh. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan yang dijalani, sehingga mereka tidak merasa sendirian tetapi berjalan bersamamu, sehingga sakit penyakitnya pulih, dilewati dengan kesembuhan, dengan keselamatan yang datang daripadamu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak Kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Paulus Voice. He lifts me up when I'm down. He set me free, no longer bound. He placed my feet on higher ground. The greatest love I found. Glory to God Almighty. Glory to God Almighty. Glory to God Almighty. Jesus is King of Kings. Amazing grace He gave to me. Answer my prayer on bended knee. From sinking sand He lifted me, gave me the victory. Glory to God Almighty. Glory to God Almighty. Glory to God Almighty.
Jemaat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini jemaat dapat memberikan persembahan guna menunjang dana pemeliharaan gedung gereja Paulus yang dapat dimasukkan pada kotak-kotak khusus yang tersedia. Tuhan memberkati. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah dalam
kasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kaya dan Kristus Maha Kasih, kami bersyukur atas limpahan berkat dan kasih-Mu yang tak terkira itu. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan tulus ikhlas ini sebagai tanda syukur kepadamu. Berkatilah ya Allah, agar dapat dikelola bagi persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Pakailah juga diri kami menjadi persembahan yang hidup untuk menjadi pewarta firman-Mu melalui sikap dan pekerjaan kami dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu dikenal dan dimuliakan. Senantiasa terpujilah Engkau, kini dan selamanya, dalam nada syukur. Warta Jemaat Minggu 27 Agustus 2017. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilayani bagi Saudara Carlo Adrian Leobetti, warga Jemaat GPIB Paulus Sektor Pelayanan 5, anak dari Bapak Penatua Benyamin Leobetti dan Ibu Adriana Megawati Takarbesi, dengan Saudari Joanneke Claudia Jurumana, warga Jemaat GPIB Paulus Sektor Pelayanan 1, anak dari Bapak Johannes Albert Jurumana dan Ibu Vera Rangin Wulan Mangundap, pada hari Sabtu 9 September 2017 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GPIB Paulus. Bila ada keberatan, dapat disampaikan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemberkatan dilaksanakan. Ibadah persekutuan doa fajar. Diberitahukan bahwa terhitung mulai Sabtu 2 September 2017, ibadah persekutuan doa fajar di Gereja Paulus dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan di gedung pertemuan sektor pelayanan 1 dimulai tetap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pemilihan diakan dan penatua masa bakti 2017 sampai dengan 2022. Jadwal pemilihan diaken dan penatua adalah sebagai berikut. Pemilihan tahap 2 calon diaken dan penatua hari Sabtu 9 September 2017 di tiap sektor pelayanan dan hari Minggu 10 September 2017 di Gereja Paulus. Pembinaan tahap 2 calon diaken dan penatua direncanakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu 28 sampai 30 September 2017. Peneguhan diaken dan penatua GPIB Jemaat Paulus Masa Bakti 2017-2022 direncanakan pada hari Minggu 22 Oktober 2017 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayanan bantuan hukum bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung mendaftarkan melalui kantor Majelis Jemaat. Pelayanan dibuka setiap hari Minggu pukul 9.30 sampai dengan 12.30 di ruang tamu kantor Majelis Jemaat. Konsultasi pada hari Senin sampai dengan Sabtu dapat dilayani di Jalan Matraman Raya nomor 10 oleh Bapak Daniel Yusmik Foe dengan perjanjian melalui kantor Majelis Jemaat GPIB Paulus. Khotbah serial tematik. Seluruh warga jemaat diundang mengikuti khotbah serial tematik yang dilaksanakan pada ibadah hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan September. Khotbah serial tematik dilayani oleh Pendeta Rufus Weone dengan tema mengembangkan pelayanan yang efektif. Untuk itu warga jemaat diminta agar membawa bolpen.
Berita duka cita. Telah meninggal dunia. Pertama, Bapak Frans Humala Tua Panggabean dalam usia 49 tahun. Keponakan dari Bapak Simon Panggabean, Jemaat Paulus Sektor Pelayanan 1 pada hari Kamis 24 Agustus 2017 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 26 Agustus 2017 di TPU San Diego Hills. Yang kedua, Bapak Martin Simayapen dalam usia 52 tahun telah meninggal dunia pada hari Sabtu 26 Agustus 2017 di RSPGI Cikini. Ibadah pelepasan telah diadakan pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2017 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di rumah duka di RSPGI Cikini dan akan diberangkatkan ke Biak Papua untuk dimakamkan. Majelis dan jemaat turut berbelasungkawa. Warta GP. Kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Tiga, dua, satu, Paulus. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Gunawan Yuli, Pendeta Gereja Kristen Jawi Waten Malang dan dosen Universitas Kristen Indonesia, juga kepada pemusik, prokantor dan kantoria, operator multimedia dan sound system,
atas pelayanannya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam website gpibpaulusjakarta.org. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Mengakhiri pada minggu sore ini, marilah kita bersama-sama menerima amanat. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi terang bagi sesama. Jadilah berkat bagi sesama. Kami siap berkarya dalam kasih dan kebenaran. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
jemaat dapat menyampaikan salam persekutuan. Dan kami ingatkan jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal. Tuhan memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.